Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel Borneo Trader, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham di sektor kowal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, ketujuh Doit, ke-8 Bumi, dan terakhir BRMS. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 3,65% ke harga 2.370. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi kemana arahnya? Ya mungkin masih bisa turun. Tapi kalau saya lihat ya, kalau sampai jebol 2400-nya ini memang jebol udah kan, tapi masih bisa ditoleransi ya. Ini pokoknya 2200 jangan sampai jebol. Ya mungkin dia membuat swing low-nya di situ ya masih bisa ditoleransi ya. Kalau ditarik nih, kan tren dari bawah ke atas ya bisa jadi ada pantulan di persimpangannya ini di 2200 sampai 2250. Jadi kalau Indi masih koreksi karena kenapa? Karena candlenya kurang bagus. Sempat mencoba rebound di hari Jumat tapi kemudian tertekan lagi dan akhirnya terkoreksi. Jadi ya bisa jadi dia koreksi dulu lah ya. 1-2 hari mengarah mungkin ke 2200 ya. Yang saya perkirakan 2400 bisa dipertahankan, ternyata ya lihat Senin lah. Kalau mampu rebound ya bagus, tapi kalau jebol ya siap-siap toleransinya 2200. Tapi kalau Bapak Ibu yang nyangkut dari atas ya itu udah hold aja lah ya, daripada yang penting siap rugi waktu. Itu aja. Untuk Indi, kalau dilihat harga kowal ditutup terkoreksi tipis saja ya. Jadi ya bisa koreksi juga lah. Tapi ya mungkin di 2200 nih akan ada pantulan. Jadi saya lebih ke wait and see aja dulu. Memang ini area support ya. Bisa aja dia rebound tapi resikonya beli di support dengan kondisi candle 2 hari yang seperti ini ya rawan jebol. Supportnya mungkin nggak dia ke 2325 ya, bisa jadi sampai 2300 ini. Jadi seperti itu aja untuk Indi, wait and see aja dulu ya. Dengan kondisi seperti ini ya mainnya ODT aja, one day trading. Saat Bapak Ibu beli di support dia mantul udah jualan 3-4% udah jualan, nggak usah mikir profit besar-besar lah, mau 10% 11%. Yang penting itu portofolio bertumbuh, biar satu hari 1% kan lumayan tuh. 20 hari misalnya lossnya cuma 3-4 kali tapi 17 kalinya profit, kan bisa bertumbuh portofolio 10%. Ya 3% aja bertumbuh setiap bulan itu udah bagus ya portofolio. Jadi seperti itu untuk Indi. Arahnya mungkin ya masih turun dulu lah ya. Coba retest EMA 20-nya ini mungkin juga ada pantulan di 2330. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang di hari Jumat ditutup di harga 3000 menguat 0,67%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, dan seminggu kemarin juga masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro masih diakumulasi walaupun ya nggak beda jauh dengan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro cukup bagus, dia bisa tutup di atas 3000 ya. Jadi ya aman kalau besok lanjut rebound. Tapi kalau candle yang merah lagi itu berpeluang besar ke, kalau melihat histori sebelumnya ya, dia mungkin retest area bisa jadi 2800 itu support terdekat dan support toleransinya di 2600. Itu dulunya juga neckline ya. Rounding bottomnya nih seperti ini. Nah, ini neckline harusnya dijaga ya 2600, dan kalaupun turun 2600 ya itu harusnya maksimalnya. Dan kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, Bapak Ibu bisa tarik dari swing low-nya ke swing high ya. Nah, jadi ya di sekitaran 2600 2550 itu area golden ratio-nya. Tapi harusnya Adro itu kalau mau naik yang lebih cepat naiknya itu kalau mantulnya di 2830 sampai 2800 inilah di support minornya ya. Jadi ke situ kemungkinan arah Adro kalau kembali koreksi. Tapi kalau biasa lanjut dan tutup di atas 3000 itu menarik. Seminggu ke depan itu potensi besar bisa menguji all time high-nya lagi di 3270. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Apakah bisa spekulasi buy? Ya ini bisa dikatakan buy on breakout karena dia baru breakout lagi resisten yang sekarang jadi support.
Kalau dia koreksi tipis ya udah out aja dulu. Pokoknya kalau dia candle merah di bawah 3000 jual dulu. Kecuali Bapak Ibu mau kasih toleransi sampai 2800, 2600. Ke 2600 itu dia turun hampir 13% ya. Jadi ya nggak rekomendasi lah kalau sampai cut loss-nya dalam seperti ini ya. Kalau saya cut loss aja dia jebol 3000, paling di 2930 sampai 2940. Dan target profit saya tipis-tipis saja, nggak usah jauh-jauh 3400, 3002. Jadi seperti itu ya. Untuk Adro ini harga nanggung antara mau naik dan turun itu sama besar. Jadi lihat besok aja. Kalau saya lihat konfirmasi, lihat pergerakannya, kalau memang menarik ya bisa spek buy. Seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang di hari Jumat ditutup menguat 0,28% ke harga 3.480. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi oleh broker asing BKZP YUAK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA ini bagus mantul dari support 3.400 yang waktu itu saya buat ya. Ini dulunya itu neckline imported head and shoulder-nya di 3.400 dan dia mantul sampai di 3.600 dan gap sudah ditutup juga ya, gap di Mei 2019. Jadi kemana arah PTBA? Kalau PTBA arahnya akan terus uptrend, cuman ya tetap akan membuat swing low-nya ya. Jadi ya ini juga harganya nanggung antara dia besok merah lagi atau lanjut naik. Kalau kemarin belinya di 3.400 nih ya nekat-nekatan aja. Nah, jadi seperti itu. Untuk PTBA lebih ke wait and see dulu. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini. Ya, dia kepontok 0,236 3.500. Nah, jadi menurut saya wait and see dulu lah. Untuk saham komoditas juga sepertinya belum ya. Karena mungkin sektor lain lagi yang bergerak, bisa consumer, properti, grup karya. Cuman grup karya ini ada sentimen kurang bagus lagi karena ada news SoftBank nggak jadi berinvestasi di IKN ya, di ibu kota baru. Nah, ini apakah respon pasar besok bagus atau nggak di saham-saham konstruksi ya, di grup karya? Lihat aja besok. Kalau teknikalnya udah mulai bagus, dan kalau PTBA ini ya masih konsolidasi ya. Kalau mau beli ya belinya di 3.400 ini, beli di support, jualnya resisten di 3.600. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kalau saya bilang nih harganya nanggung ya. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Belum terlihat potensi arah apakah turun dulu. Bisa jadi dia akan lebih bagus kalau PTBA itu turun dulu. Nutup gapnya ini di 3.180 sampai 3.200 ini ditutup, dia membuat swing low-nya, baru naik ke atas itu lebih menarik ya untuk PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari Jumat ditutup terkoreksi 0,36% ke harga 27.050. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG bertahan di atas 26.000. Itu adalah neckline rounding bottom-nya, dan kemana arahnya belum pasti juga. Antara mau naik dan turun tuh masih 50-50 ya. Jadi konfirmasinya lihat 1-2 hari ke depan lah untuk saham-saham koal ya, atau lihat respon pasar hari Senin itu kemana arahnya. Karena menurut saya juga belum ideal kalau beli di harga sekarang, karena bisa aja dia merah. Jadi coba kalau mau beli itu kalau dia menyentuh EMA 20-nya ini di 25.000, 26.000 ini, siapa tahu dikasih ke situ ya spek buy aja udah. Ya bisa jadi di situ swing low-nya dia retest dulu EMA 20-nya. Tapi ya belum pasti juga ya. Analisa saya juga bisa salah. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Dan nih terlihat ITMG itu sinyal kurang bagus dari atas ini. Ini dia membentuk candle doji atau hammer, respon pasar langsung merah dan turun dalam kan. Nah kalau itu beli di pucuk bukan. Nah jadi seperti itu ya. Wait and see aja dulu untuk ITMG. Menurut saya candlenya kurang menarik, masih belum konfirmasi arahnya, masih bingung. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke WNTR yang hari Jumat 6.700. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan bid offernya ini sangat-sangat tipis, gampang dinaik turunkan market makernya.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat memang ada sedikit akumulasi di UNTR. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR apakah masih bagus? Masih bagus, dia konsolidasi. Ini udah terlihat konsolidasinya itu di 25.000 supportnya dan resistennya 27.500 ya. Jadi di area ini dia konsolidasi. Jadi ya seharga sekarang nggak, karena di area pertengahan dan sudah dekat resisten. Kalau Bapak Ibu perhatikan UNTR memang sudah dipantau lama ya, Bapak Ibu harusnya belinya di 25.000, 25.200 ya, area ini area beli pas di supportnya ya. Tinggal cut loss saja kalau dia jebol support udah. Nih terlihat kan kalau memang dipertahankan dan mau konsolidasi ya dia mantul lagi dari support. Jadi seperti itu. Untuk UNTR lebih ke wait and see aja dulu ya, lihat 1-2 hari gimana perkembangannya, apakah turun dulu atau lanjut naik. Jadi ya ketinggalan lah ya, nanggung. Harganya bisa beli nggak bisa, tapi ya itu risknya udah jauh karena supportnya itu di 25.000. Seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham ke-6. Ada Harum yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,41% ke harga 11.125. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum juga candlenya kurang bagus. Karena kenapa? Karena dia gagal melewati EMA 20-nya ini. Dan sebelumnya candle doji, harusnya kalau dia rebound itu bagus. Kalau bisa tutup di atas 11.600, sayangnya dia malah nggak mampu naik turun. Jadi kemana arahnya mungkin 10.700, 10.800. Dia uji EMA 60-nya ini garis hitam. Nah lihat hari Senin Selasa mampu nggak dia rebound. Kalau misalnya dia lanjut turun terus Selasanya rebound, itu menarik. Jadi bisa diperhatikan, bisa coba spek buy di hari Rabu ya. Tapi kondisi candle seperti ini lebih ke wait and see aja dulu. Karena ya belum pasti arahnya. Memang dia koreksinya dengan volume kecil, tapi formasi candlenya ini kurang bagus 2 hari ini. Jadi seperti itu. Untuk Harum lebih ke wait and see. MACD-nya juga mengarah ke bawah, membentuk dead cross, percet di bawah 0 terbentuk. Memang volume kecil ya. Cuman ya belum pasti juga dia rebound. Jadi wait and see aja dulu untuk Harum. Langsung saja ke saham ke-7. Ada Doit yang ditutup ARB ke harga 392. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama memang antara akumulasi dan distribusi. Jadi masih 50-50 juga. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, yang perkiraan saya ada pantulan di 400 ternyata turun ya. Toleransi memang 380. Kebetulan di situ ada EMA 20-nya. Jadi menarik untuk Doit kalau di area 380, 374 ya. Tuh areanya. Coba kalau ditarik ARB-nya di berapa? Bisa ke 366 ya ARB-nya. Ya wait and see dulu lah untuk Doit ya. Kemarin saya beberapa kali tektokan. Pertama hari sebelumnya ini di 10 Maret saya beli itu di 428. Waktu itu juga di grup saya rekomendasikan dan saya suruh average down di 404 400, dan kalau naik profit tipis jual. Saya bilang seperti itu. Dan harusnya bisa jualan ya. Kemarin dia sempat menyentuh lagi 428. Kalau average down di 400 harusnya itu udah bisa profit sekitaran mungkin di 2-4% itu bisa ya. Harusnya. Ya harusnya exit dulu aja. Saya bilang waktu itu exit aja. Profit tipis exit. Karena resikonya masih besar turun. Dan ternyata dia kembali ARB ya. Jadi untuk Doit kalau saya lebih menarik nih. Biarpun dia ARB sekali lagi itu menurut saya bisa titip sendal. Kalaupun yang masih belum jualan, coba average down lagi aja di ARB-nya. Kalau di ARB sekali lagi itu peluangnya menarik ya. Nih kebetulan di situ ada 0,56 ya. Tapi kalau saya lihat di 380, 374 itu kemungkinan rebound lagi ya. Jadi kalaupun di ARB kemungkinan besar tetap ditarik dan tetap tutupannya di atas 380. Semoga seperti itu untuk pergerakan Doit. Tapi Doit ini menarik. Satu kali ARB lagi pun menarik ya. Titip sendal aja. Karena berpotensi besar tetap mantul ya. Mini-mini mantulnya itu 420, 400 sampai 420 itu bisa. Harusnya 420 ini sampai kalaupun di ARB sekali lagi. Jadi menarik untuk
Doit ya, kalaupun Doit lebih dalam swing low-nya ya wajar karena dia sudah naik dari 260 sampai ke 460, hampir 80% dia naik dalam waktu 1 bulan aja. Jadi kalaupun dia koreksi turun sampai 360, 23% itu masih bisa ditoleransi. Yang nggak bisa toleransi itu kalau beli di pucuk, itu aja ya. Kalau nggak pakai cut loss. Nah, jadi seperti itu aja untuk Doit. Ini menarik diperhatikan karena volume juga meningkat dan nggak ada buangan masif. Memang ada aset buang masif tapi ditampung oleh broker asing ZP dan AK. Jadi ya masih menarik kalaupun satu candle lagi korek ARB ya. Coba aja perhatikan. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham ke-8. Ada Bumi yang di hari Jumat ditutup di harga 53 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bumi didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi apakah menarik? Ya udah dekat 50 ya. Saya nggak suka juga spekulasi di saham-saham yang dekat 50. Resikonya tinggi. Memang untuk dia ambrol langsung ke 50 nggak. Karena kenapa? Karena bid offer-nya tebal ya. Jadi dia pun turun pelan-pelan. Ya kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya yang penting misalnya dia turun dari 52 ke 51 jual aja. Jadi cut loss-nya sekitar 4%. Targetnya kemana? Paling 5558. Kondisi seperti ini lah ya. Jadi seperti itu aja untuk Bumi. Lebih ke wait and see aja dulu lah. Bumi itu akan menarik kalau sudah di atas 60. Itu analisa saya sebelum-sebelumnya ya. Saya akan tertarik melihat Bumi kalau udah di atas 60. Kalau masih di bawah itu saya hindari dulu untuk Bumi. Jadi seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham terakhir ada BRMS yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,82%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS sedikit diakumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRMS memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Ada teknikal, BRMS juga nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena candle-nya jelek ya. Formasinya sebelumnya candle doji dan hari Jumat ditutup dengan turun. Kalau candle dojinya terus hari Jumat direspon pasar tutup di atas 170 itu menarik. Jadi kondisi seperti ini ada peluang untuk BRMS turun dulu. Lebih menarik jaga BRMS itu di 150. Potensi besar kalau saya lihat BRMS itu bisa aja masih konsolidasi nantinya ya sebelum naik lebih tinggi. Supportnya 150, resistannya 170. Dia tektokan aja di area ini. Kemungkinannya seperti itu ya, tapi belum pasti juga. Jadi seperti itu aja untuk saham-saham koal. Kalau saya lihat wait and see aja dulu. Tapi kalau dikasih ARB itu saham-saham koal di hari Senin itu bisa diperhatikan, kemungkinan besar juga ada pantulan. Seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio. Bisa DM Instagram Borneo Trader. Atau bagi Bapak Ibu yang mau coba belajar scalping, di tanggal 20 Maret minggu depan saya akan adakan kelas scalping. Saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit saat beli saham scalping, dan juga analisa bandarmologi MOD day, analisa arah hunter dan ARB hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.